Terserah apa yang disampaikan, makanan, roti dan semua. Ya, secara manusia orang agama lain juga bisa. Menolong mereka dalam banyak hal bisa, ya. Sosial gospel banyak di situ. Apakah kita siap waktu menjalankan seperti itu? Menanam hidup kita, menanam diri kita. Sesuatu di Kathmandu ada seorang misionaris yang sudah lama mati, namanya Sandu Sundar Singh, yang luar biasa. Ya, nah, saudara, jadi bukan cuma satu waktu, satu saat, tapi dia seluruhnya bersyukur Tuhan bisa memberikan buka jalan. Tetapi waktu diikat dengan kasih Kristus itu, maka ikatan itu, saudara, itu ikatan kekal. Sekali lagi. Jadi waktu saudara mengabarkan Injil pada orang, dan orang itu kemudian mengenal Kristus, saudara menjadi bapak rohaninya kepada dia, dan saudara terikat dalam persaudaraan dalam Kristus, itu kekal. Jadi waktu saya memberitakan, saya tidak bisa lagi untuk tutup mata. Kenapa tutup mata? Karena itu bertanggung jawab, dan seluruh daripada pemberitaan adalah sama berhubungan dengan satu roh dengan Tuhan. Saudara, ini biasanya nggak tertangani dengan baik. Follow up daripada KKR semua itu biasanya nggak tertangani. Kenapa? Karena konsepnya mereka nggak tahu. Konsep terakhir adalah supaya orang itu bersekutu dengan Tuhan, beribadah, menyembah, memuji Dia, seluruh hidupnya mengenal Kristus, terus sampai akhir tekun dan akan diselamatkan. Nah itu. Nah, saudara, di dalam seluruh keutuhan Injil ini, jadi Injil itu merupakan pilar fokus daripada Yesus yang dijamin, yang diberitakan, dan kemudian bagaimana seluruh pengajaran yang utuh pengakuan rasul ini masuk dalam gereja, dan bagaimana gereja itu kemudian dikembangkan dalam pelayanan-pelayanan yang menghadapi ajaran sesat, terus kemudian homoseks, dan banyak sekali ada di sana. Saudara, disitulah suratan-suratan rasul keluar. Sekali lagi, surat-surat rasul ditulis bukan untuk mengabarkan kehebatan rasul, kehebatan gereja, bukan. Setiap suratan ditulis dikembalikan kembali ke apa? Kembali pada Kristus, kembali pada Injil. Jangan kamu ditawan oleh Injil palsu. Kembali pada Injil yang aku kabarkan, Galatia, Efesus, Kolose, terus kemudian di dalam Tesalonika, sama semua. Jadi kalau kita lihat kondisi yang ada, kita sudah memiliki misi dan visi yang luar biasa. Dan waktu kita terapkan di dalam gereja, saudara-saudara harus melihat kenyataan hidup. Kalau rasul-rasul saja mengalami seperti itu, apalagi kita. Tetapi rasul-rasul menjamin apa? Nah, kita buka sebagai penutup sesi ini ya. Kisah pasal yang ke-28, ya, kisah 28. Masalah ini luar biasa ya, kisah 28 ya. Kita lihat bagaimana Paulus yang tidak dibatasi dengan pola, cara, dan metode apapun. Ada dua hal yang penting yang dia selalu tekankan sampai akhir, sampai dia mati. Ya, saudara, kita lihat ayat 30. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Semua orang. Dikatakan semua orang, segala bangsa. Dia tidak pilih-pilih. Semua orang silakan datang. Penjahat kayak kamu orang, enggak, silakan. Mau laki mau perempuan, silakan. Mau agama apapun silakan. Semua. Saudara, ini Paulus ya. Terus 31, dengan apa? Terus terang. Nah, kita kurang terus terang. Kita terus begini. Kita kurang terus terang. Dikatakan terus terang. Dengan terus terang tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari awal dia mengatakan kerajaan Allah sampai terakhir pun dia mengatakan, aku pun masih sampai akhir, sampai terakhir ini sebelum dia dibunuh, dipegang, atau mungkin dengan cara yang lain dalam sejarah. Sampai akhir apa yang dilakukan? Dia memberitakan satu pribadi dengan kerajaannya. Siapa? Yesus Kristus. Jadi konsisten nggak ya? Dari awal dia bertobat sampai akhir dia mati. Konsisten dia.
Visinya jelas, memperkenalkan Kristus, mengagungkan Dia, seluruh hidupnya dipakai oleh Tuhan, dan terus mengajak orang, mengumpulkan orang, terus memberitahu tentang hidup kekal itu. Dunia ini fana, terus diarahkan. Nah, pada waktu terakhir, pada waktu akhir hidupnya, dia melepaskan semua ikatan secara organisasi, dan dia mengabdikan diri sepenuhnya untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi ini dikatakan dengan sendiri, disewanya sendiri. Saudara, disewanya sendiri. Jadi ini bukan solo evangelism, bukan. Tapi ini satu penginjilan yang setuntas seutuhnya sampai akhir hidupnya dia serahkan. Saudara, ini ada satu kemenangan yang luar biasa, ya. Dan seluruh kitab yang ada di dalam suratan ini semua sama. Petrus sama, Paulus sama, Yakobus, Yohanes sama semua. Ya, ini kemuliaan yang luar biasa. Membangun apa? Mereka membangun bait Allah yang baru, kerajaan yang baru dengan firman dan Roh Kudus. Ya, kita bersama-sama nanti kita lanjutkan dengan cara pengabaran Injil yang baru. Ya, silakan saya serahkan kepada